Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Pak Baroka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang seorang penjual sabu yang bersedekah kepada para masyarakat sekitar, sampai ke berita tentang 4 WNI yang berhasil menipu perusahaan asing sampai 84,8 miliar. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Demi menghindari aturan ganjil genap, seorang pengendara kedapatan memalsukan dokumen kendaraannya sendiri demi bisa berlibur ke area wisata puncak. Pengendara tersebut ditindak oleh petugas setelah menjalani pemeriksaan di pos pemeriksaan yang berada di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Menurut petugas, pengendara mobil yang memalsukan nomor kendaraan dan menggandakan STNK-nya tersebut bertujuan agar mobil yang dinaikinya tidak diminta putar balik oleh petugas. Susah juga ya, yang namanya liburan segala cara bisa dilakukan. Salah satunya adalah memalsukan nomor kendaraan juga STNK. Berikut kita lihat berita lengkap. Dokumen diketahui palsu saat petugas menghentikan kendaraan di pos pemeriksaan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor. Petugas menyebut pengendara memalsukan nomor kendaraan dan menggandakan STNK. Pada STNK palsu terdaftar nomor kendaraan lain dengan tujuan agar mobil yang dikendarai tidak diminta putar balik oleh petugas. Ini harusnya itu Toyota. Harusnya Toyota ini. Anda ingin menjadi dermawan namun tidak punya uang? Atau Anda sedang bekerja namun penghasilan masih pas-pasan untuk membantu orang? Tenang, sabu-sabu solusinya. Dengan menjual narkoba, Anda akan mendapatkan penghasilan tambahan, juga dapat bersedekah dengan para tetangga. Tapi Anda takut tertangkap oleh polisi? Tenang, dengan berbagi sedekah dengan para tetangga, Anda akan dihalang-halangi oleh tetangga saat ditangkap oleh polisi. Seperti berita berikut ini. Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap seorang pria yang diduga pengedar sabu di Kota Pekanbaru. Pria tersebut ditangkap di Kampung Terendam, Kecamatan Rumbai Pesisir. Dan dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 3 paket sabu termasuk 1 unit senjata api rakitan. Penangkapan pelaku tersebut pun diakui polisi sempat mengalami kendala gara-gara para masyarakat sekitar menghalang-halangi upaya petugas untuk mengamankan pelaku. Hal tersebut lantaran si pelaku kerap membagikan hasil penjualan sabu-sabunya kepada para masyarakat sekitar. Robin Hood, Masya Allah. Aduh, domangnya dibawa. Yang penting bebek aduh, bebek aduh. Lah itu aja gini lah ya.
berapa tuh? Yang 3 bungkus. Ada dijual. Dijual. Ada juga untuk dipakai. Ya. Ada juga. Nanti yang dari yang besar ini disendok ke sini ya. Iya, ya. Baru dijual paket-paket berapa? 100. Kami jelaskan bahwa kami melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba di Kampung Terendam, Pekanbaru. Nah, adapun tersangka yang kita tangkap yaitu inisial AS alias IB. Nah, pada saat dilakukan penangkapan kita mendapat kendala memang dari masyarakat di sekitar TKP yaitu di Kampung Terendam tersebut di wilayah Rumbai Pesisir. Nah, pada saat kita melakukan penangkapan, para masyarakat di sekitar situ dan keluarga ada menghalang-halangi penangkapan kita. Nah, dari TKP kita amankan ada barang bukti ya, berupa sabu sebanyak 3 paket. Polisi berhasil membongkar dan mengamankan para pelaku penipuan terhadap 2 perusahaan internasional asal Korea Selatan juga Taiwan. Dalam kasus penipuan tersebut, polisi sudah menetapkan 4 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Salut kepada para tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Sudah ada kemajuan ya. Biasanya kita cuman bisa menipu bangsa sendiri, kini sudah bisa naik kelas, yaitu menipu para perusahaan internasional. Wah, saya bangga jadi orang Indonesia. Bahkan total kerugian yang dialami oleh 2 perusahaan tersebut mencapai 84,8 miliar. Diakui oleh para tersangka mereka sudah melakukan aksinya sejak tahun 2020 lalu. Mereka kemudian mengaku sebagai mitra dari perusahaan yang akan bekerja sama lalu meminta sejumlah dana. Kasus tersebut terbongkar setelah adanya laporan ke polisi pada Januari 2021 lalu. Keempat tersangka yang ditangkap terancam hukuman 6 tahun penjara. Atas langkah tersebut pula polisi mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian Korea Selatan juga Taiwan dalam membongkar kasus penipuan tersebut. Bravo Polri. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Dilansir oleh Kompas.tv, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar 29 miliar rupiah dari kasus penipuan tersebut. 4 WNI yang menjadi tersangka antara lain CT, MTS, YH, dan SA. Mereka mengaku telah beraksi sejak tahun 2020 lalu. Langkah polisi dalam mengungkap kasus ini mendapat apresiasi dari Kepolisian Korea Selatan dan Taiwan yang hadir di Jakarta kemarin. Pihak Kepolisian Korea Selatan dan Taiwan berterima kasih atas kerjasama yang terjalin dalam mengungkap kasus tersebut. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Asep Edi Suheri, mengungkap modus penipuan tersebut menggunakan bisnis email compromise. Dalam modus tersebut, tersangka meretas surat elektronik perusahaan yang menjadi sasaran. Kemudian tersangka mengaku sebagai mitra perusahaan yang akan bekerja sama dan meminta sejumlah dana. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan ke polisi pada Januari 2021 lalu dari perusahaan asal Taiwan. Selain menangkap 4 tersangka dalam kasus penipuan ini, polisi juga masih mengejar 1 orang tersangka lain asal Nigeria. Keempat tersangka yang sudah ditangkap ini terancam hukuman 6 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, di Post Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Dan seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.